توانی ده‌ها برابر وعده صادق دو نیاز است. اون چیزی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. Diplomatic process. Because I came here from Geneva where we had الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله معكم الله معكم الله معكم الله معكم الله معكم. Mungkin sebagian dari kalian mengira bahwa konflik antara Israel dan Iran telah benar-benar usai setelah Presiden Donald Trump mengumumkan gencatan senjata yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun kenyataannya, aroma permusuhan di antara kedua negara itu masih begitu terasa. Bahkan, di tengah-tengah masa damai yang seharusnya menenangkan, rasa dendam dan tekad untuk saling menghancurkan belum juga padam. Justru di balik gencatan senjata ini, beredar kabar mencemaskan bahwa Iran dan Israel sedang diam-diam mempersiapkan babak perang paling besar di kawasan Timur Tengah. Sebuah konfrontasi yang bisa jadi menjadi penutup dari konflik panjang dua musuh bebuyutan ini. Berbagai spekulasi beredar luas, meskipun belum semua terkonfirmasi, yang menyebutkan bahwa gencatan senjata ini sebenarnya adalah langkah strategis Iran. Tujuannya, memberikan waktu bagi mereka untuk menyusun ulang kekuatan, mengatur kembali strategi nuklir, dan memperluas jaringan aliansi regional. Dalam masa tenang ini, Iran disebut-sebut sedang mengkaji ulang doktrin pencegahannya, termasuk mempersiapkan operasi siber dan penguatan angkatan laut bergaya asimetris sebagai bagian dari strategi pembalasan jangka panjang. Para analis menilai jeda perang ini memberi Teheran ruang strategis untuk bernapas, menata ulang struktur komando, mengisi kembali gudang senjata, dan merancang serangan diplomatik di panggung internasional. Perang besar sebelumnya telah menguras banyak hal, dari stok rudal jarak pendek hingga menengah, hingga kerusakan fasilitas peluncur rudal yang jadi sasaran awal serangan Israel dan Amerika Serikat. Kini, di masa tenang yang berlangsung, Iran diyakini akan memprioritaskan pengisian ulang dan modernisasi sistem persenjataannya, termasuk pengembangan rudal balistik baru seperti Fatah dan Kheibar-Shekan yang tergolong hipersonik. Di saat bersamaan, pertahanan udara juga diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan serangan mendadak di masa depan. Beberapa media pemerintah Iran baru-baru ini membocorkan informasi mengenai persiapan peperangan yang sedang dilakukan oleh Teheran. Mereka mengklaim bahwa negara tersebut telah menyusun strategi dan mempersiapkan persenjataan untuk perang, yang diperkirakan akan berlangsung antara 2 hingga 6 bulan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Iran benar-benar telah mempersiapkan diri untuk menghadapi perang panjang melawan Israel dan Amerika Serikat, sesuai dengan janjinya tentang perang akhir. Walaupun informasi ini belum sepenuhnya terverifikasi, baik Israel maupun Amerika Serikat harus waspada terhadap kemungkinan ini. Namun, ada satu aspek penting yang perlu dievaluasi serius oleh Iran, ketergantungannya pada pencegahan berbasis rudal dan pesawat tak berawak. Memang, kedua sistem ini menunjukkan kekuatan taktis yang signifikan, namun mereka juga menyimpan kerentanannya. Sistem seperti ini cukup rapuh saat menghadapi kemampuan peperangan udara dan sistem elektronik canggih lawan. Untuk itu, guna menutupi kesenjangan strategis ini, Iran diperkirakan akan mengejar perolehan sistem pertahanan udara canggih seperti S-400 dari Rusia dan jet tempur Su-35 untuk memperkuat kemampuannya di udara. Yang lebih mengkhawatirkan adalah pernyataan mengenai perang akhir yang telah dikemukakan oleh pejabat-pejabat tinggi Iran. Meskipun belum ada sumber yang mengonfirmasi klaim tersebut, penggunaan istilah perang akhir sangat mencurigakan. Hal ini memberi indikasi bahwa Iran berencana menggunakan senjata yang mampu memusnahkan Israel secara menyeluruh, dan kemungkinan besar senjata itu adalah senjata nuklir. Kerentanan strategis ini semakin jelas setelah seorang pejabat tinggi Iran memperingatkan bahwa perang selanjutnya dengan Israel akan menjadi perang terakhir. Meskipun arti sebenarnya dari perang terakhir belum jelas, banyak pengamat menganggap ini sebagai tanda bahwa Iran akan melancarkan serangan militer besar-besaran ke Israel. Bahkan dalam pernyataan yang sama, pejabat tersebut menyebutkan Teheran siap meluncurkan ratusan misil setiap harinya ke Israel jika perang kembali pecah. Ini menunjukkan bahwa jika perang berikutnya terjadi, skala dan intensitasnya akan jauh lebih dahsyat dibandingkan yang sebelumnya.
Tidak hanya ancaman verbal, Iran juga mulai memberikan bocoran kepada publik mengenai persenjataan yang masih mereka simpan. Menurut klaim yang beredar, Teheran masih memiliki banyak misil canggih yang siap dikerahkan jika Israel memutuskan untuk membatalkan gencatan senjata yang sedang berlangsung. Ancaman ini semakin mengkhawatirkan setelah pejabat Iran mengungkapkan bahwa mereka telah mempelajari dengan seksama kerentanan militer Israel. Hal ini menunjukkan bahwa selama konflik sebelumnya, Iran tidak hanya bertahan, tetapi juga secara diam-diam menganalisis kemampuan militer Israel dan menemukan titik-titik kelemahan yang bisa dimanfaatkan dalam perang selanjutnya. Sebagai tindak lanjut dari ancaman ini, Brigadir Jenderal Abul Fazl Shekarchi, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, juga memberikan peringatan tegas kepada Israel. Dia menyatakan bahwa militer Iran jauh lebih siap dibandingkan sebelumnya, dan jika terjadi agresi baru, respons yang diberikan Israel akan sangat menghancurkan. Jadi, apa yang sebenarnya telah dipersiapkan Iran dalam janjinya menjadikan konflik ini sebagai perang terakhir? Persiapan Iran untuk perang besar dengan Israel yang semakin nyata menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Iran benar-benar berniat melanjutkan perang dengan Israel? Jika iya, maka tentu saja Iran bisa disalahkan. Berbagai media barat merespons tajam, menyebut persiapan perang Iran sebagai langkah yang akan menggagalkan gencatan senjata. Media-media ini mengklaim bahwa alih-alih melanjutkan perundingan nuklir dengan Presiden Trump, Iran justru mempersiapkan diri untuk menyerang Israel, yang menunjukkan bahwa Iran mungkin akan memulai kembali perang panjang ini. Pepatah mengatakan, tidak ada asap tanpa api, yang menggambarkan ketegangan yang terjadi dalam gencatan senjata antara Iran dan Israel. Bisa dibilang, persiapan Iran untuk perang selanjutnya adalah akibat langsung dari langkah-langkah yang diambil oleh Israel dan Amerika Serikat. Pergerakan kedua negara tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi Iran bahwa mereka akan kembali memulai perang. Kali ini dengan persenjataan dan strategi yang jauh lebih mumpuni. Beberapa informasi yang belum terverifikasi menyebutkan bahwa Komandan US Central Command Jenderal Michael Kurilla baru-baru ini tiba di Israel. Dalam kunjungan tersebut, Kurilla dilaporkan bertemu dengan Kepala Staf Israel, Herzi Halevi. Meskipun tidak selalu, kedatangan Komandan CENTCOM ke Tel Aviv seringkali diikuti dengan dimulainya operasi militer baru oleh Israel. Beberapa hari sebelum kunjungan tersebut, kelompok militan Houthi yang berbasis di Yaman melancarkan serangan udara menggunakan rudal balistik hipersonik Palestine II yang menargetkan Bandara Ben Gurion di Jaffa. Meski serangan ini terlihat seperti upaya untuk menghentikan gencatan senjata, ada spekulasi bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk menggagalkan pengiriman senjata dari Amerika Serikat ke Israel. Beredar rumor bahwa sejumlah pesawat kargo yang membawa persenjataan mendarat di bandara tersebut, yang menunjukkan kemungkinan Israel tengah mempersiapkan diri dengan persenjataan baru untuk menghadapi kemungkinan perang dengan Iran. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Iran juga mulai mempersiapkan diri dengan serius. Mengingat langkah-langkah yang diambil oleh Israel dan Amerika Serikat untuk memperkuat kekuatan militernya di kawasan Timur Tengah, sangat tidak adil jika kita hanya menyalahkan Iran apabila perang kembali pecah. Faktanya, Israel dan Amerika Serikatlah yang terlebih dahulu mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan diri dengan kemungkinan besar bertujuan untuk menyerang Iran.